Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya. Inilah janji-janji Tuhan yang boleh kita nikmati kalau kita tetap ada di dalam Kristus. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita. Terima kasih untuk kasih firman dan roh-Mu. Kudus menuntun kita pada kesempurnaan dan firman dan kasih-Nya yang nyata. Dan hari ini kita menikmati kasih Tuhan yang besar, yaitu firman Tuhan yang menolong kita sampai kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
sangat percaya kuasa firman yang selalu mengubahkan kami dari manusia daging kami ini menjadi manusia rohani, untuk terus-menerus dipersiapkan untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami mampu, tapi kuasa firman dan Roh Kudus yang selalu kami dengar yang sanggup mengubahkan kami. Engkau segera akan datang, Engkau akan jemput mempelai-Mu yang sudah hidup seperti Kristus dan hidup di dalam kebenaran, kesucian dan kasih. Itulah menjadi permohonan kami. Engkau tuntun kami Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Gereja Tuhan akan diangkat di dalam kemuliaan-Mu, dan kami rindu untuk berada di dalamnya. Kami masuk pesta nikah anak domba Allah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu bukalah hati kami untuk mengerti firman-Mu, percaya terhadap firman-Mu. Bukakan kepada kami firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dan perjamuan kudus yang tersedia bagi kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini, kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara. Kita bisa hadir di hadapan Tuhan untuk menerima firman pengajaran dan perjamuan kudus yang merupakan kebutuhan kita, ya, yang menjamin hidup kita sejak dari dunia ini sampai satu saat ketika dunia ini berakhir, kita diangkat Tuhan dalam kemuliaan-Nya, saudara-saudara. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Tema kita pada kesempatan malam ini adalah pengharapan pada Kristus tidak mengecewakan. Ya, ini tema yang sangat kita rindukan, karena di luar Kristus kita banyak kecewa, saudara-saudara. Pengharapan kita di luar Kristus hanya mengecewakan, bahkan apa yang kita harapkan di luar Kristus hanya kesia-siaan. Seumpama kita berharap kepada apa di luar Kristus, ada akhirnya juga. Tidak ada satupun yang dapat kita bawa, saudara-saudara. Tetapi pengharapan kepada Kristus, Alkitab mengatakan itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena yang dijanjikan Kristus itu bukan perkara-perkara yang akan binasa ini, saudara-saudara. Tapi yang dijanjikan Kristus itu sangat indah. Ya, dan kesanalah tujuan dari kekristenan kita. Saudara, kalau berharap kepada Kristus hanya untuk perkara lahiriah saja, ayat membilang kita manusia yang malang. Saya berharap kepada Kristus supaya aku menjadi kaya, supaya aku menjadi hebat, supaya aku terkenal di bumi. Kita masih orang malang, orang yang paling malang dari segala yang diciptakan. Lalu apa yang kita harapkan? Pengharapan apa yang Tuhan sediakan? Nah, ini yang penting kita pelajari supaya kita tidak sia-sia, tidak salah arah pengharapan kita, saudara-saudara. Karena banyak orang Kristen pengharapannya hanya dunia. Wah, menjadi Kristen hanya ini semua akan binasa. Kita tinggalkan semua, saudara-saudara. Makanya kita butuh pengajaran supaya pengharapan kita tidak mengecewakan. Sumpama di dunia ini kita tidak terlalu hebat, hidup di dunia ini kita biasa-biasa saja. Namanya kita di dunia ini hanya perjalanan. Di dunia ini bukan tujuan kita di dunia ini. Dunia ini perjalanan, saudara-saudara. Nah, jangan dunia ini menjadi sasaran hidup kita. Makanya pengharapan pada Kristus tidak mengecewakan. Sampai kita temukan apa sih saya harapkan dari Kristus. Apa cuma perut saya, makan saya, perkara dunia? Enggak. Ya, saudara-saudara, kita baca ini Roma pasal yang ke-5 supaya jelas pengharapan kita, saudara-saudara. Ya, saya baca ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, demikian. Ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini penting. Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 ditulis ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nanti di ayat 1 sana sangat indah sampai terus ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan pada Kristus tidak mengecewakan, itu di ayat yang kelima ini semestinya tema yang paling tepat di ayat ini, saudara-saudara. Ya, pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Di 1 Korintus berkata, kalau pengharapan kita kepada Kristus hanya perkara dunia ini saja, kita orang yang paling malang. Jadi saudara, berharap kepada Kristus bukan hanya perkara dunia ini saja, lintas sajanya kita di dunia ini. Kayak Abraham, perjalanan aja, sasarannya kota yang dibangun Tuhan. Ya. Kita kadang kecewa, kenapa? Ya karena pengharapan kita dunia. Orang punya sesuatu kita nggak punya, kecewa kita, tinggalkan Tuhan, bersungut-sungut kita, salah tanggapan kita. Ya karena pengharapan kita kepada dunia, atau pengharapan kita kepada dunia, kita memiliki sesuatu, kita sombong, kita bangga, ya kita tinggi hati. Karena pengharapan kita salah, saudara-saudara. Jangan salah tujuan dari pengharapan kita. Itu pada intinya 1 Korintus 15. Jadi apapun perkara di dunia ini kita lewati saja. Lagi susah, lagi nggak punya, puji Tuhan, karena bukan itu sasaran hidup saya. Lagi punya pun nggak perlu sombong, karena bukan itu sasaran pengharapan saya. Ya, 1 Korintus yang sudah sering kita baca, supaya jangan salah sasaran kita lah, saudara-saudara. Ya, karena salah sasaran pengharapan kita yang membuat banyak masalah dalam hidup kita. Ya, 1 Korintus 15 ayat 19. Perhatikan ini, saudara-saudara. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Coba, hanya hidup ini saja, ya punya ini, punya itu, ya. Kalau hanya hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Lalu apa sih yang kita harapkan dari Kristus? Kalau hanya dunia ini kita harapkan, kita kecewa. Coba kita punya sesuatu atau nggak punya sesuatu, kecewa. Kenapa ya saya kok nggak punya ini? Aku berdoa juga, aku sungguh-sungguh juga, kok nggak seperti itu. Sungguh-sungguh kita sama Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan, nggak bergairah kita kepada Tuhan karena salah pengharapan kita. Ya. Atau ketika kita punya sesuatu, aduh saya bangga, senang, puji Tuhan, nggak kita bawa juga, saudara-saudara. Ya, nggak ada yang kita bawa. Begitu meninggal nggak ada dibawa, tetap juga pakaian selembar ini dengan peti, dengan tanah yang segitu. Ya. Maka kita lah paling malang ketika salah sasaran pengharapan kita kepada Kristus. Kita kecewa, saudara-saudara. Kalau pengharapan saudara kepada dunia pasti mengecewakan. Makanya ayat membilang, inilah maka penting kita belajar, saudara-saudara. Lalu apa pengharapan kita?
Kalau Kristus mati-matian dia di dunia ini, berjuang, beribadah, melayani, apa pengharapan Kristus? Ya, sampai rela mati, dihina, diejek, segalanya dikorbankan, nyawanya dikorbankan di dunia ini. Apa pengharapannya? Karena Kristus berkata di Filipi, karena dia mengharapkan dia ditinggikan di atas segala-galanya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, diberi kuasa kepada itu pengharapannya. Kalau di dunia, apa dihadapkan Kristus? Satu peta tanah pun tak punya. Kuburan pun mati karena adanya orang, siapa itu yang kaya itu, Yusuf. Ya, Yusuf Arimatia kasih kuburan baru. Lah kalau pengharapan kita kepada dunia, nggak punya kita kecewa, punya kita sombong. Kitalah manusia yang paling malang, saudara-saudara. Ya, Musa mati-matian dia melayani, tinggalkan segalanya, tinggalkan Mesir, tinggalkan kemewahan, dia rela menderita, berani berkata, dia lebih senang menderita bersama dengan umat Tuhan. Dia melayani Tuhan sepanjang hidupnya, dia diejek, dihina, mau dilempari batu. Saudara-saudara, apa sih yang diharapkan oleh Musa? Kita juga sudah berjuang, kita beribadah, apa sih kita harapkan? Coba saudara-saudara. Ya, pengharapan di dunia habis juga semua, saudara-saudara. Tapi Musa tinggalkan segalanya, kesenangan, dia rela berjuang sengsara. Apa yang diharapkan? Matinya dia dikuburkan oleh Tuhan. Ya. Setelah mati dia, mayatnya dijaga oleh malaikat. Ya. Bahkan dia diangkat, saudara-saudara. Ya. Dia terangkat, mati tapi dibangkitkan, dia hidup. Saat Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan muridnya, ada Petrus, ada Yohanes, ada di gunung itu, ketemu Yesus, Musa, Elia bicara-bicara. Berarti Musa terangkat, saudara-saudara. Musa enggak berjuang mengecewakan, perjuangannya mendapat hal yang positif, hal yang indah. Ya, itulah orang beribadah, saudara-saudara. Abraham bilang juga, kalau hanya di dunia ini pengharapannya dia bisa menikmati duit, tapi bukan itu. Dia berharap kota yang dibangun oleh Tuhan. Ya, makanya saya berdoa pengharapan pada Kristus tidak mengecewakan. Lalu saudara, apa yang kita harapkan sebagai anak Tuhan? Apa yang kita harapkan? Saya ulang-ulangi ini, pengharapan kita adalah ketika Kristus datang dalam kemuliaannya, kita diangkat masuk pesta nikah anak domba Allah. Kalau gagal ini, saudara, gagal segala-galanya. Ya, makanya kenapa kita harus berjuang beribadah, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kesana pengharapan kita. Kalau nggak masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara, dibantai. Ada 2 pesta besar nanti di Wahyu 19. Pesta nikah anak domba Allah, di sana sorak-sorai sukacita besar. Tapi kalau gagal kita masuk ke sana, saudara, akan dibantai. Ya, seperti membantai hewan-hewan semua, berpesta, pesta pembantaian. Makanya saya harapkan kita semua, saudara-saudara, ya, Wahyu 19 itu, kesana pengharapan kita. Jangan sampai gagal kita menjadi mempelai Kristus hanya karena perkara dunia, nggak punya karena punya perkara dunia, lalu cukup puas kita di situ, kecewa kita di situ. Wahyu 19 dulu sudah. Makanya pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Karena kesana sasaran kita. Ya, kalau Tuhan supaya ditinggikan di atas segala-galanya, diberi nama yang berkuasa, bertekuk lutut, itu pengharapannya dan dicapai, tercapai, nggak mengecewakan, saudara-saudara kita. Apa yang kita pengharapkan? Pesta nikah anak domba Allah, perjamuan kawin anak domba Allah. 19 Wahyu 19 ayat 9. Kesana sasaran kita, saudara-saudara.
Kalau enggak kita nanti akan dibantai. Ya, Wahyu 19 demikian. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kesana sasaran kita. Tapi kalau kita gagal di sini, maka di ayat selanjutnya, ayat 18, wah, di sana akan terjadi perjamuan besar pembantaian. Pasal 19 ayat yang ke-17 mulai, saudara-saudara. Ya, makanya kita perkara dunia nggak terlalu punya, puji Tuhan, nggak jadi masalah, kita lewat saja, saudara-saudara. Ya, 17 demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpul untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Jadi dua ini perjamuan, saudara. Perjamuan besar dua-duanya. Satu sukacita besar, satu penderitaan besar, kesusahan besar. Ya, apalagi katanya perjamuan besar, ayat 18, supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Coba sasaran kita kemana? Pesta nikah anak domba Allah, perjamuan besar. Tapi kalau gagal di sini, saudara akan dibantai habis-habisan oleh antikristus, setelah itu masuk neraka selama-lamanya. Kesana sasaran kita. Setelah itu apa lagi? Pasal 20, kita masuk kerajaan 1000 tahun. Gak gampang ini, saudara-saudara. Gak banyak orang mengerti ini. Hanya bagi mereka yang dibukakan Tuhan hatinya. Bahkan sidang jemaat hamba Tuhan banyak gak percaya. Udahlah, yang penting aku punya ini, punya itu, punya itu. Atau kecewa, saya gak punya ini, ya udahlah, tinggalkan Tuhan. Karena gak mengerti isi pengharapan di dalam Kristus. Setelah pesta nikah anak domba Allah, masuklah kerajaan 1000 tahun, pasal 20. Demikian pasal 20. Iya. Ayat 4 saja saya baca, demikian. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Itu sudah bersama-sama kita, saudara-saudara. Ya, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan perhatikan, dan mereka hidup kembali dan memerintah bersama sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan seterusnya, saudara. Kita masuk kerajaan 1000 tahun. Setelah itu masuk kota Yerusalem baru, pasal 21. Ya, demikian Yerusalem baru, saudara-saudara. Ya, ayat pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini Yerusalem baru, saudara-saudara. Ayat 10 kita lewati, ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Jadi jelas sasaran kita. Ya, sangat malang gereja-gereja kalau hanya perkara dunia ini yang
terlalu dipengharapkan, dibanggakan, dikecewakan, saudara-saudara. Ya, kita berpengharapan kepada Kristus, dan pengharapan kepada Kristus tidak mengecewakan. Ketika kita masuk pesta nikah anak domba Allah, berada dalam kerajaan 1000 tahun, dan masuk Yerusalem baru, kota yang turun dari sorga dari Allah, tidak mengecewakan. Ya. Lalu untuk mendapatkan itu, jelas di Roma mengatakan nggak ngimpi-mimpi saja, nggak angan-angan saja, saudara-saudara. Nggak nyanyi-nyanyi saja, nyanyi-nyanyi Yerusalem baru, aku rindu. Sekarang nyanyian semua serapa mati, dan apapun itu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Tapi dosanya tetap di situ, berhalanya tetap di situ, kejahatannya tetap di situ. Tapi saat orang meninggal sudah terkenal, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Apa cukup nyanyian saja? Roma ini jelas, saudara-saudara. Untuk mencapai pengharapan yang kepada Kristus tidak mengecewakan, ada 3 yang harus kita perhatikan. Dan ini dilakukan Yesus, ini dilakukan Musa, ini dilakukan Abraham, ini dilakukan Salomo, Daud, para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi. Supaya kita jangan harap-harap aja, ya, pengharapan saja. Aduh, jadi mempelai. Sekarang gereja-gereja sudah semua ajaran nyanyian rindu jadi mempelai, tapi tidak mengikuti prosesnya, ya, tidak menjalani gimana caranya supaya pengharapan itu tidak mengecewakan. Inilah kita pelajari di Roma pasal yang kelima tadi. Mari kembali Roma pasal yang kelima. Ya. Kadang orang maunya mendapat tapi prosesnya nggak mau instan seperti kayak sekarang ini. Maunya sesuatu dapat cepat, nggak mau lihat proses. Nah itulah yang membuat dunia ini makin jahat. Ya, mau nggak proses tapi tidak mau mendapat, mau lulus tapi main di belakang sana sini. Ya, mau kerja tapi main duit, main sana main situ. Itu yang membuat jahat, saudara-saudara. Nggak ikuti prosesnya. Seharusnya kali dulu ikuti prosesnya. Kalau mau kerja ini sekolahnya, ini di bidangnya. Sudah kerja, ayo ikuti. Kalau semua ngikuti prosesnya aman, saudara-saudara. Tapi banyak orang nggak mulai proses, main dari belakang, main sogok, main ini. Dunia itu lakukan. Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak bisa disogok, saudara-saudara. Saudara bilang, aku mau rindu mempelai Kristus, mau rindu kerajaan 1000 tahun, mau Yerusalem baru. Tapi nggak mau kita lewati prosesnya. Ya. Makanya nanti kecewa kita. Makanya kita banyak nanti saudara-saudara. Ya. Kepada Kristus, dia meninggalkan Kristus, kecewa. Kata-kata yang gak baik, saudara-saudara. Di Wahyu itu dikatakan, saudara-saudara. Tapi mari, 3 prosesnya kalau kita mau mendapat pengharapan kepada Kristus itu tidak mengecewakan kita. Ini penting sekali. Ya, proses ini berlaku kepada kita, kepada orang Israel, kepada semua kita, saudara-saudara. Yang pertama, ya, Roma pasal yang kelima tadi. Ya, yang pertama ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini gak bisa tawar-tawar, saudara-saudara. Ya, kalau mau kita mencapai menjadi mempelai Kristus, kota kerajaan 1000 tahun, kota Yerusalem baru, prosesnya adalah bermegah dalam kesengsaraan. Ada di hari-hari lalu, aku dengar sudah meninggal. Pendeta kita siapa penderitaan, udah almarhum dia. Ya, pendeta kita khotbah penderitaan lah. Itu dasarnya, saudara-saudara.
Gak bisa dasar apapun kalau gak bermegah dalam kesengsaraan, gak bisa jadi mempelai Kristus. Gak masuk kota kerajaan 1000 tahun, gak masuk kota Yerusalem baru. Syaratnya bermegah dalam kesengsaraan kita. Siapa kita lihat nabi-nabi yang hebat kalau gak sengsara? Ya, di pelajaran kami dulu selalu dibilang sengsara itu adalah pondasi yang kuat. Kalau kau sudah terbiasa sengsara, kuat dalam sengsara, pondasimu sudah ditanam begitu dalam, nanti tinggi bangunanmu, hebat bangunan, gak akan roboh. Modalnya sengsara Kristus. Kenapa dia mendapat, dia ditinggikan di atas segalanya, nama diberi berkuasa berlutut segala lutut? Karena sengsara. Ya, Musa sengsara, Daud sengsara, ya, Yeremia, Yesaya, siapa nabi-nabi kita yang hebat-hebat, sengsara. Jadi kalau saudara diajar sengsara, saudara apa dulu sengsara terus khotbah kepala kita. Di sana-sana nggak lagi sengsara, di sana tertawa-tertawa, lawak-lawak. Karena sasaran mereka nggak jelas. Lah kalau sasaran kita jelas, memasuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, bermegah. Makanya nyanyian pesalu itu hebat, pesalu itu saudara. Ku bermegah, ya, di dalam kesengsaraan itu sudah kemegahan. Sengsara bermegah. Orang sengsara kecewa, nggak layak saudara-saudara. Sengsara kecewa, kita enggak. Sengsara bermegah. Ya, kalau kita sengsara, apalagi sengsara bukan karena kita berbuat dosa, kita membilang sengsara karena kebenaran, sengsara karena beribadah, sengsara karena melayani Tuhan, sengsara karena hidup di dalam kekudusan. Ini yang disebut bermegah di dalam kesengsaraan. Ini pengajaran mempelai, saudara-saudara, pengajaran tabernakel, dasarnya di situ. Ya, di luar sana nggak diajari sengsara. Ya. Tapi ayat ini membilang bermegah dalam kesengsaraan kita. Ya. Kenapa? Karena kita mengikuti jejak Yesus. Ya. Apa itu jejak Yesus? Dia sengsara dan meninggalkan teladan kepada kita. Jadi kalau saudara mau ikut Yesus, mau masuk pesta nikah anak domba Allah, kita mempelai wanita, dia mempelai pria, ikuti jejak sengsara, bermegah. Nggak ada cara lain, saudara-saudara. Ya. Supaya saudara nanti pengharapan saudara tidak kecewa, saudara pengharapan saudara. Ya. 1 Petrus surah apa ini? Ya, memberikan teladan, jejaknya. Kalau sekarang saudara diajak sengsara sedikit, udah mau tinggalkan Tuhan, tidak semangat, mau cari kesenangan-kesenangan daging, kesenangan dunia, saudara salah, saudara. Kecewa nanti saudara terhadap pengharapan saudara. Tapi bermegah dalam kesengsaraan. 1 Petrus pasal 2. Iya, demikian. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, menderita sengsara itu kan jelas. Karena Kristus pun telah menderita, telah sengsara untuk kamu dan telah meninggalkan teladan apa dari Kristus? Teladan sengsara, saudara-saudara. Teladan menderita, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, tapi dia sengsara. Artinya Yesus sengsara itu bukan karena menipu, bukan karena berdosa, tapi karena hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan.
Ya, itu artinya ayat 21, 22, 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Kapan kita bisa praktekkan, saudara-saudara? Orang caci maki kita lebih hebat lagi. Ya, ketika ia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tidak mau membalas. Ya, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Coba. Jadi bermegah. Orang ngata-ngatai kita, puji Tuhan, Tuhan, terima kasih banyak kali upahku rupanya. Bermegah kita di situ. Ya. Apa saja perlakuan orang karena kita menderita, bukan karena dosa kita, karena kebenaran. Bermegah. Puji Tuhan, aku sudah di jalan Kristus ini. Ya, udah di jalan Kristus, udah di jejak Kristus saya ini. Langkah pertama itu di jejak Kristus. Seperti Daud kemarin itu, sendingkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Dia dikejar-kejar karena dia berbuat baik. Ya, Daud main kecapi supaya tenangnya si Saul ini, roh jahatnya keluar. Begitu dia sadar mau bunuh si Daud. Ya, sahabat saudara. Datang si Daud lagi mainkan kecapinya, pergi roh jahatnya. Begitu enak sedikit mau bunuh Daud. Coba ngeri kali lah saudara-saudara. Ya. Baru enak dikit keluar roh jahatnya. Oh, kau Daud, iya, coba bunuh. Coba saudara-saudara. Berbuat baik, tapi dibalas dengan jahat. Ini yang sering kali saudara-saudara. Ya. Jalan penderitaan sengsara supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya itu langkahnya, telapak kakinya, perjalanannya. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara. Supaya pengharapan kita kepada Kristus tidak mengecewakan. Pertama, bermegahlah dalam kesengsaraan. Itu sudah kita patenkan dalam hati kita. Saya mulai dari sekolah Alkitab tamat Lempiner, udah saya patenkan dalam hatiku. Sengsara itu tidak lagi jadi kenapa ya, enggak lagi. Bermegah. Saudara tahu, jadi pengerja digaji enggak, kita ngepel, kita ini, kita lakukan kolekte pun kita bergumul gimana supaya punya kolekte. Malu nanti kita pengerja lewat kolekte kita nggak ada. Kita nggak dapat digaji, nggak dapat amplop, nggak dapat apa-apa. Bahagia kali kita ketika ada orang menyalamkan kepada kita, Tuhan terima kasih supaya ada kolekteku. Bermegah kita, bermegah dalam kesengsaraan. Belum lagi yang lain-lain, Kalau ditumpuk-tumpuk kesengsaraan itu, kita bilang kesengsaraan kita ini sudah nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Makanya bermegahlah dalam sengsara kita. Nggak usah kecewa, nggak usah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa. Sudah saya, karena saya pengharapan saya nanti tidak mengecewakan. Bermegahlah dalam kesengsaraan. Dan teman-teman saya pun begitu. Ya. Ada 3 dulu teman kami saya pengerja. Wah, sama-sama saudara-saudara. Ya, belum lagi waktu saya pengerja masih baru setahun tamat Lempiner. Waduh, ngeri kali. Harus ngangkat air berapa kilometer, 4 kilometer satu jerekan ini sampai penuh. 3 drum lah kalau nggak salah ya, untuk mandi pendeta, untuk masak, untuk setiap pagi, saudara-saudara. Digaji enggak? Maafkan, saya harus cuci pakaian saya pun harus saya cuci, saya jemur dulu di situ, pulang nanti baru saya bawa lagi. Orang heran, ya. Tapi bermegah, ya. Apa yang kita cari, saudara-saudara? Upah enggak, di kesenangan dunia enggak. Tapi ada sasaran, ada pengharapan kita. Pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, maka kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Mari saudara-saudara. Ya, belum lagi yang lain-lain sampai hari ini. Ya.
bermegah dalam kesengsaraan. Kalau bisa, apapun bisa kita perbuat, apapun kita lakukan, ya, kita memilih sengsara, ya. Tahu seperti Musa, berani berapa ini Musa, kesengsaraan, dia memilih sengsara bersama umat Tuhan. Pilihan itu saudara-saudara, kita pilih sengsara, ya. Kalau dipilih udah kau senang-senang aja, enggak. Aku mau masuk pesta nikah anak domba Allah. Pilihan sengsara seperti Musa, ya. Musa, saudara-saudara, memilih sengsara bersama dengan umat Tuhan. Berani coba, ya, berani 11. Pilihan saudara-saudara, jangan mengelak, ya, jangan mempelai, jangan nggak bisa kita saudara elakkan sama jual mengelak untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Jangan mengelak, janganlah aku mau senang-senang aja, gak mau sengsara. Saudara mengelak, saudara nggak dapat, saudara-saudara, ya. 11 ayat yang ke-24. Ya, betul demikian. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Oh, ayat 24 mulai, ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka, dia memilih ini, saudara-saudara. Dia pilih lebih suka menderita daripada senang-senang di Mesir sana. Karena ia, sebetulnya kalimat ia memilih lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ditambah lagi ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Kalau kita dihina orang karena kita punya kekayaan di sorga, ya. Saya selalu begitu, dihina orang, pendeta ini begini, pendeta ini. Puji Tuhan, saya sedang menikmati kekayaan disediakan Tuhan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Coba saudara-saudara, milih sengsara, ya. Coba saudara tengok di gereja lain, pendetanya jualan, pergi pergi minta sana orang kaya, mana dapat uang. Saya sejak dari Medan ini, saya tekadkan bersama istri, ya, saya tekadkan nggak pergi saya edarkan proposal, pergi minta sana orang kaya. Karena apa? Bermegah dalam kesengsaraan. Dari dulu masih kecil anak-anak ini bermegah dalam kesengsaraan. Punya sayur puji Tuhan, nggak punya nggak apa-apa. Istri saya ajari kalau pergi ke pajak mana paling murah itu beli. Ya. Anak-anak saya bilang jangan jajan, kalau mau jajan udah berhenti sekolah. Anak-anak ini ingat terus itu saudara-saudara. Kenapa? Bermegah dalam ini modal kita, ini dasar kita, saudara-saudara. Itu dasarnya untuk pengharapan kita tidak mengecewakan. Bermegah dalam kesengsaraan. Aduh, kalau sudah bermegah kita dalam kesengsaraan, tak ada persungutan, tak ada iri hati, tak ada kebencian, apapun kesengsaraan kita bermegah. Tuhan, terima kasih. Aku sudah berada di jejakmu. Aku sudah seperti Musa memilih sengsara, ya, memilih sengsara. Dan hebat kali, kalau Yesus ditinggikan, Musa dikuburkan Tuhan, ya, dia dikuburkan, dibangkitkan, mayatnya dijaga oleh malaikat, ya, sampai terangkat. Karena memilih bermegah di dalam kesengsaraan. Semua kita, saudara-saudara, kalau sudah pandangan kita bermegah dalam kesengsaraan, tak ada yang kita sombongkan, tak ada yang kita persebutkan, tak ada yang kita udah selalu bermegah. Karena itu yang dasar pertama untuk mencapai pengharapan di dalam Tuhan.
Lalu apa yang kedua? Kembali kepada Roma tadi, saudara-saudara. Ya. Apalagi yang kedua? Agar kita mendapatkan pengharapan kita tidak mengecewakan, saudara-saudara. Yang kedua, masih kembali kepada Roma pasal yang kelima tadi. Banyak orang gak mengerti bahasa ini lalu lalang, sudah berkali-kali baca tapi tidak dibukakan kepadanya rahasia firman ini. Tapi kalau kepada saya bersyukur dari dulu sampai hari ini. Yang kedua, apalagi saudara-saudara sekalian, saya ulangi lagi ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Apalagi yang kedua, saudara-saudara, bertekun. Ya, bertekun. Ya, bertekun, dan ketekunan itu akan ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi setelah kita bermegah dalam kesengsaraan kita, biar sengsara, tekun. Tekun bagaimana? Tekun melakukan pekerjaan Tuhan, tekun beribadah, tekun dalam iman, tekun dalam mengikut Tuhan. Gak bisa kita ngikut Tuhan harus 1 bulan aja, 1 tahun aja. Bertekun, saudara-saudara. Ya, bertekun kita. Karena orang yang bertekun ini nanti langkah yang kedua yang harus terjadi, saudara-saudara. Kita bertekun sampai garis akhir, sampai napas terakhir. Kalau kita sampai mati disalib, ya. Kalau Musa, sampai Tuhan katakan, Musa pandanglah negeri perjanjian itu. Tapi kau gak boleh ke sana, pandang aja. Dipandang. Setelah itu, terusukan kepada Yosua melanjutkan. Ya, terima, saudara-saudara. Tapi dia bertekun. Sudah kita bermegah dalam kesengsaraan. Yang kedua yang diminta, kita bertekun dalam melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, bertekun dalam beribadah. Jangan tinggalkan ibadah. Di Ibrani berkata seperti dibiasakan orang, tapi kita bertekun sampai Tuhan datang. Ya, di Timotius berkata bertekun sampai garis akhir. Karena Rasul Paulus mengatakan, darahku sudah kukorbankan untuk pelayanan. Itu hebat kali, saudara-saudara. Ya, 2 Timotius pasal yang keempat. Sudah sengsara, kadang-kadang gak bertekun. Teman-teman sama-sama sengsara, lama-lama gak bertekun. Gak tahan lagi kalau begini, udahlah pergilah ke dunia. Pulang kerja, balik kerja lagi. Gak melayani Tuhan, buka toko, buka pekerjaan dan seterusnya. Gak bertekun. Kita harus bertekun sampai garis akhir, sampai darahnya dicurahkan untuk pelayan Tuhan kali loh, saudara-saudara. Ya. Dan itu caranya, gak ada cara lain, saudara-saudara sekalian. Sampai garis akhir. Ya. 2 Timotius pasal yang keempat. Ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 mulai. Ya, atau ayat yang kelima. Ayat 6, pas ayat 6 ya. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ini hebat kali, saudara-saudara. Ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ya, ditambah aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memeliharanya. Ini saudara-saudara, ya, sampai mencurahkan darahnya. Itu hebat kali, saudara-saudara. Darahku sudah mulai dicurahkan, ya,
sebagai persembahan dalam pelayanan. Coba Rasul Paulus habis-habisan semuanya, saudara-saudara, dia korbankan untuk pelayanan. Ya, dia bertekun sampai garis akhir. Ya, jangan kita bertekun nggak sampai garis akhir, di tengah jalan sudah mundur. Kalau jemaat Galatia mulai dari roh diakhiri dengan daging. Ya, kita sampai garis akhir bertekun sampai Tuhan datang, saudara-saudara. Kalau garis akhir sampai meninggal kita, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, saudara-saudara, sampai garis akhir kita bertekun menunaikan pelayanan kita. Ya, sampai datang nanti Tuhan itu, pas datang Tuhan dia berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan bijaksana, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, tapi ada hamba yang lain gak sampai bertekun. Ya, ada yang saling membunuh. Ya, ada yang makan minum. Ya, tuannya mau datang, nggak tahu kapan tuannya datang, tapi mereka nggak bertekun. Ya, karena Tuhan nggak datang-datang, ayolah kita makan minum. Ayolah kita saling membenci, dibunuh. Ada yang saling membunuh, ada yang makan minum. Ya, tapi ada hamba yang tekun senantiasa. Dia nggak ikut-ikutan orang makan minum, nggak ikut-ikutan orang saling bunuh-bunuhan. Dia tekun memberi makan. Ya, dipercaya memberikan makan, kata Alkitab. Ketika Tuhan itu dan Tuhannya datang, dilihatnya dia, kau hamba yang baik dan setia. Ini ketekunan, saudara-saudara. Menanti kedatangan Tuhan ini ada dua hal. Ada orang saling benci, ada orang makan minum. Ya. Nah, kalau ini kita masuk di dalamnya, karena Tuhan gak datang-datang. Dari dulu khotbah Tuhan datang, tapi gak datang-datang. Mulai saling membenci, saling iri. Mulai hidup dalam hawa nafsu daging. Makan minum, kawin mengawinkan. Coba, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, mari kita bertekun. Tak ada kebencian, tak ada iri hati, tak ada dosa-dosa, kedagingan-kedagingan. Kita menantikan Tuhan dengan pelita di tangan kita, dengan minyak di tangan kita. Ya, tekun menantikan Tuhan. Persiapan kita harus lengkap, saudara-saudara. Ada pelita, ada minyaknya. Ketika mempelai datang, kita sudah siap sedia. Bertekun. Tuhan belum datang, siapkan minyak kita, siapkan pelita kita. Tidak tahu kita berapa lama. Itulah namanya bertekun. Ya. Dan kalau kita bertekun, Alkitab membilang, Tuhan datang nanti, kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Ya, nanti bisa dicari itu, saudara-saudara. Ada orang menanti, Tuhan tidak tahu kapan datang. Ya, kesempatan saling iri, saling bunuh. Ya, pesta-pesta, makan, minum, kawin, mengawinkan. Itulah terjadi di dunia sekarang. Kalau itu terjadi di gereja-gereja, ya syukur-syukur saudara-saudara kita tidak masuk di dalamnya. Coba gereja saling benci, pendeta saling benci, sidang jemaat sama gembala, gembala sama saling gembala, jemaat sama jemaat. Karena Tuhan gak datang-datang, gak mau bertekun. Ya, mestinya kita bertekun, saudara-saudara. Siapkan pelita kita, siapkan minyak kita. Tuhan datang, kita sudah siap. Ya, bertekun sampai garis akhir, atau sampai Tuhan datang kedua kali, saudara-saudara. Ya, kita ini butuhkan, saudara-saudara. Makanya banyak yang tertinggal. Banyak yang tertinggal. Sudah sengsara tapi gak mau bertekun. Ya, tekun kita, saudara-saudara. Ya, salah satu kalau nggak salah di angka 6 Nabi itu penting di sini adalah ketekunan. Coba Wahyu 3 udah salah satu ketekunan. Supaya nggak masuk kita aniaya antikristus. Ya, ketekunan kita juga dibutuhkan di situ, saudara-saudara. Ya,
Ada kalimat di situ, ketekunan orang-orang kudus. Ya. Jadi kita sangat harus tekun, saudara-saudara. Dibutuhkan ketekunan kita. Tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, tekun mengumpulkan minyak. Itu kegiatan kita. Jangan hal-hal negatif kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan ini, saudara-saudara sekalian. Wahyu 14. Iya, Wahyu 14 ada di situ. Ayat 11 sampai 12. Ketekunan orang kudus kan? Iya. Ayat 11 sampai 12. Iya betul, kita baca ini, perhatikan saudara-saudara ya. Wahyu 14 ayat 11 sampai 12. Iya, demikian. Maka asap api menyiksa mereka. Itu dia? Ya, ayat 12 yang penting itu ya. Oh betul. Ayat 12 ya ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan kita, saudara-saudara. Ya udah, apapun keadaan, sengsara keadaan, udah tekun saja kita. Tekun apa? Beribadah, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kita dibutuhkan ketekunan. Ya. Gak usah kita terlibat di dalamnya, di sana orang saling bunuh, saling benci, saling iri, saling makan minum. Gak usah kita, karena kita hidup kebenaran, hidup kekudusan, kita udah di situ kita. Tidak ikuti orang sana, orang jahat, orang cemar makin cemar di dalam anak Tuhan. Tapi mari saudara-saudara, tekun kita. Ya. Apakah kita nanti seperti wah Tuhan Yesus gak datang-datang, udahlah saling sikut sana, saling sini. Pas Tuhan datang, dihukum. Di ayat itu bilang mereka disiksa. Ya. Itu yang kedua, saudara-saudara. Lalu apalagi yang ketiga? Supaya pengharapan kita ke dalam Kristus tidak mengecewakan. Ada lagi, kembali kepada Roma tadi. Ya, Roma pasal yang kelima tadi. Ada bagian yang terakhir. Ya. Bagian yang terakhir supaya pengharapan kita kepada Kristus tidak mengecewakan. Apa itu bagian yang terakhir? Tahan uji. Ya, tahan dalam segala ujian. Ya, bermegah dalam kesengsaraan, tekun dan tahan uji. Nah, ini saudara-saudara bagian yang terakhir. Tahan uji. Ya. Harus diuji, saudara-saudara. Untuk masuk jadi mempelai menghadapi banyak ujian. Untuk menjadi pemenang, untuk menjadi pemerintah bersama Kristus, tahan uji. Masuk Yerusalem baru, tahan uji, saudara-saudara. Harus tahan dalam segala ujian. Ya, udah seringkali kita anggap sajalah pencobaan itu kebahagiaan. Pencobaan yang kamu alami itu biasa-biasa saja. Semakin diuji, semakin dicoba, semakin diuji kita, saudara. Supaya jelas kualitas kita. Ya, tahan uji itu untuk menunjukkan kualitas imanmu di mana. Ya, karena anak kita diuji kualitas pelajaranmu bagaimana. Kalau kau sekolah diuji, inilah kualitasmu, inilah nilaimu. Ya. Ujian itu menentukan kualitas kita. Ya. Dihadapkan kepada ujian ini, saudara-saudara. Ya. Di ayat bilang ada ujian dari atas, dari samping, dari bawah. Apa roboh bangunan itu apa enggak? Kita harus diuji, saudara-saudara. Orang baik-baik saja, tapi nanti akan nampak ketika dihadapkan kepada 3 macam ujian itu. Roboh apa enggak? Ya. Kita harus tahan di dalam segala ujian-ujian. Pencobaan-pencobaan, ujian-ujian. Ya. Itu kita saudara-saudara yang kita harapkan. Ya, ujian. Ya, Matius berapa itu? Matius 11, bangunan itu pasti uji. Sekarang itu belum nampak. Tapi nanti nampak kau pelaku firman apa enggak? Ya,
Ada firman dalam hidupmu apa enggak? Kalau enggak pasti akan roboh, dipermalukan, saudara-saudara. Ya, ada akan diuji dari atas, samping, dari bawah. 11 ya. Ya. Oh, Matius 7. Jadi kita menghadapi ini, saudara-saudara, ya. Ya. Kita akan dihadapkan dasar kita, ya, setiap 24 ya, betul. Demikian, saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dengar dan lakukan. Saudara, kalau hanya pendengar saja pasti gagal. Ya, perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sama-sama diuji, saudara-saudara. Ya, yang mendengar dan melakukan diuji, yang mendengar saja pun diuji. Ayat 26. Tetapi siapa yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi kita diuji, saudara-saudara. Ya, ini mendirikan rumah disebut orang yang bodoh. Mempelai yang bodoh juga sama. Udah siap kau? Sudah. Siap menanti kedatangan Tuhan? Udah, sama-sama kita siap. Mana beritamu ini? Tapi bodoh. Gimana wanita yang bodoh ini? Siap, berita ada, tapi minyak di tangan, minyak dibuli-buli nggak punya. Ya. Kenapa? Nggak tekun. Nggak tekun. Kalau dia tekun selama belum mempelai datang, persiapkan minyaknya. Karena nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, 3 hal inilah kalau saudara mau mendapat pengharapan pada Kristus tidak mengecewakan. Apa pengharapan kita? Masuk pesta nikah anak domba Allah. Yang kedua, memerintah bersama dengan Kristus. Yang ketiga, masuk Yerusalem baru. Wahyu 19, Wahyu 20 dan Wahyu 21. Gimana supaya tercapai pengharapan kita? Gak bisa ngaku-ngaku saja, gak bisa nyanyi-nyanyi doang, ya. Gak bisa, aduh aku harus sana, harap Tuhan, berklaim-klaim saya pasti masuk, saya pasti klaim-klaim begitu. Enggak. Dari dulu syaratnya, mulai nabi-nabi perjanjian lama, perjanjian baru, 3 ini yang harus kita perjuangkan. Bermegah dalam kesengsaraan. Yang kedua, bertekun dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Bertekun hidup dalam kebenaran, kekudusan, di dalam kasih. Bertekun, ya, sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bertahan dalam ujian. Ya, ujian pencobaan tidak lagi membuat kita heran. Ujian pencobaan sudah kita anggap suatu kebahagiaan. Karena ujian pencobaan tidak diuji Tuhan, kita melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan membuka jalan keluar kepada kita. Saat terjadi ujian pencobaan, hanya satu permintaan kita. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kayak Tuhan Yesus bagian terakhir ketika dia akan menderita. Tuhan Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku. Semakin kita lulus menghadapi ujian, selalu katakan, Tuhan, bukan kehendakku, biar kehendak Tuhan. Ya, hari-hari yang kita hadapi, kita berada di akhir zaman, saudara-saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan pengharapan kita nanti pengharapan
yang mengecewakan. Karena kita tidak bermegah dalam kesengsaraan, tidak mau bertekun, tidak mau bertahan. Bertahan kita, ya, apapun ujian kepada kita, kuat tabah, ya, karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita menguatkan kita. Bukan kekuatan daging kita, saudara-saudara, tapi Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita kuat, ya. Kalau kepada Musa dikatakan kuatkan hatimu, Yosua waktu membawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, kita juga bagian-bagian terakhir harus kuat hati. Ya, jangan gampang kita lemah. Ya, jangan gampang kita tinggalkan Tuhan. Kuat teguh. Tuhan janjikan kepada kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan itu sudah dekat. Di Ibrani berkata pengharapan kita seperti sauh. Seperti sauh yang aman bagi jiwa kita. Biar ada gelombang. Kalau sudah ada sauh, sudah. Biarkan saja gelombang datang. Biarkan gelombang datang. Seperti ujian. Tapi sudah ada sauh yang dilabuhkan ke seberang. Yesus sudah ada di sana. Aman bagi jiwa kita. Pengharapan kita, saudara-saudara. Sauh yang sudah dibawa Yesus, kita tinggal ngikuti saja. Ya, aman bagi jiwa kita. Ayat terakhir itu berani berapa ini, saudara-saudara? Berani 6. Ya. Jadi aman kita. Biar angin goncang apapun, kita sudah ada pengharapan kita di pelabuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, saudara-saudara. Aman bagi jiwa kita. Kita tenang. Ya, karena perjalanan ini bukan kuat kita, tapi kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ibrani berapa tadi? 6 ayat 19. Iya, Ibrani 6 ayat 19. Mari saudara-saudara. Iya. Saya baca begini. Berpegang teguh pada pengharapan itu berikutnya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ya, diperhatikan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tekun dia, saudara-saudara, lanjut. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti. Nah, inilah saudara-saudara, pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhir, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, kita lewati saja ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Udah sampai sana, kita hanya ikut saja. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di ayat ini selalu begitu. Ya, kalau saudara baca, bermegah dalam penderitaan, ya, bertekun dan tahan dalam ujian. Pengharapan itu sauh yang kuat, sudah dibawa Kristus sampai ke belakang tabir ruangan maha suci. Pesta nikah anak domba Allah sudah dipersiapkan bagi kita. Ya, kesanalah sasaran kita, saudara-saudara. Bukan dunia ini. Bukan dunia ini. Dunia ini hanya perlintasan saja bagi kita.
hanya numpang lewat saja kita di dunia. Ya, numpang lewat saja kita di dunia. Karena tujuan kita bukan dunia. Sasaran akhir kita bukan dunia. Pesta nikah anak domba Allah. Kerajaan 1000 tahun. Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Pemimpin musik datang ke depan untuk kita sama-sama datang di dalam doa. Karena kuat Tuhan menolong kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah membawa kita ke sana. Percaya kita kuasanya yang besar berlimpah dalam hidup kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita. Rancanganmu sempurna, rancanganmu sempurna. Kita naikkan ini, kita percaya Tuhan bawa kita, saudara-saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Kita bangkit berdiri, mempersiapkan diri kita untuk mendatangkan. Amin.
Persiapkan kami memerintah bersama Engkau. Engkau sediakan Yerusalem baru Tuhan. Bukan dunia ini pengharapan kami. Di dunia ini hanya kami melintas. Di dunia ini kami boleh melayani Engkau. Di dunia ini kami boleh bermegah dalam kesengsaraan kami. Di dunia ini kami boleh bertekun Tuhan. Di dunia ini banyak ujian pencobaan, tetapi kami harus mampu melewatinya seperti Engkau mampu melewati. Musa mampu melewati, hamba-hambamu nabi-nabi melewati. Kami juga rindu ya Tuhan Yesus, Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih. Bermegah kami dalam kesengsaraan kami. Tidak ada lagi persekutuan, tidak ada iri hati, tidak ada apapun. Sengsara sudah menjadi pilihan kami. Terima kasih Tuhan. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati yang membagikannya, berkati kami yang menerima. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita terima tubuh dan darah Kristus. Mulutku penuh pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kita terima perjamuan Kaulah
kami penuh pujian. Karena kepadamu kami berharap, kepadamu kami percaya. Perlindungan Tuhan sempurna kepada kami. Kami ada malam ini karena kemurahan Tuhan besar. Engkau bukakan firman-Mu kepada kami, jelas sasaran hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh bahkan roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kemenangan, ada kuasa keselamatan, kuasa untuk kami berhasil, kami diangkat seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah perjanjian, dengarkan firman Allah. Setiap demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya bermegah dalam kesengsaraan. Kuatkan kami untuk terus bertekun. Kuatkan kami untuk tahan uji sampai kami jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kekuatan itu yang berlimpah datang dari Tuhan. Semakin Engkau berikan kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Menantikan Engkau kami butuh ketekunan, tekun dalam kebenaran, dalam pelayanan hidupku sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih memberkati kami semua. Kami bersyukur.